warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Pertiwi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2020 dari Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 14 Desember, kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saya melakukan pengambilan rekaman praktik pembelajaran, video praktik pembelajaran. Ini adalah salah satu bukti bahwa saya melakukan kegiatan pembelajaran. Video yang saya ambil adalah video baru, di mana saya sudah mendapatkan surat untuk mengikuti uji kinerja. Nah, untuk pengambilan video hari ini, saya tidak bisa melibatkan seluruh siswa dari SMP Islam Mandalus Kebasen dikarenakan beberapa siswa kami ada yang mengalami atau ada yang menderita COVID, sehingga seluruh siswa sedang dikarantina di pesantren. Dan saya mengambil beberapa siswa yang memang sedang ada di rumah untuk kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan jempolnya dulu. Ya, oke. Terdengar dengan baik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Kalau gitu saya pertanyaannya ganti. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Senang, happy. Ada yang sedang sedih? Kurang happy. Kurang happy. Semoga semuanya happy ya. Karena kita harus tetap dan selalu semangat. Baiklah, kalau begitu silakan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan dipimpin oleh Mbak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan berdoa, kegiatan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan keberkahan. Seperti itu ya? Oke, coba Ibu cek dulu kehadirannya, sudah masuk semua ya? Oke, kalau sudah, nanti kalian isi, lembar Google Form yang sudah Ibu berikan, ya. Nanti Ibu kirimkan lewat grup chat. Ibu berikan linknya dulu, sebentar. Ini untuk linknya, nanti bisa kalian isi untuk kehadiran kalian. Seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu, karena kita sudah berdoa tadi, dan kalian juga sudah kegiatan dalam satu hari, mungkin akan ada yang rasanya capek, ada yang lelah, kita akan melakukan sedikit kegiatan stretching. Gimana kalau kalian mengikuti gerakan Ibu ya? Stretching yang pertama dimulai dari atas, ini, ikutin seperti ini, terus kepalanya di atas seperti ini, hitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus kepalanya ke samping kanan atau kiri boleh, silakan, hitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah lebih fresh? Bagaimana? Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya? Oke. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan tepuk tangan. Oke. Kalau begitu, kita sudah neuroscience, kita juga sudah ini, dan sekarang kita langsung lanjut ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Ibu share ya, izin share ke materinya. Oke. Sudah terlihat?
Sudah terlihat? Kalau Sudah. begini, Sudah. Sudah. baik. Sudah. Sudah. Hari ini kita akan belajar seputar globalisasi. Nah, nanti kita akan belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Terus kemudian mengapa sih bisa terjadi globalisasi dan apa yang globalisasi sendiri itu berhubungan dengan apa saja? Nanti itu yang akan kita pelajari. Baik. Terlihat kompetensi dasarnya? Sudah. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari. Ini kompetensi dasar 3.2 dan kalian kedua menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Oke, boleh di-unmute dulu. Baik, sudah ya? Kalau begitu lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti Ibu akan menggunakan model discovery learning dengan juga dengan ditambah metode diskusi. Diharapkan nanti peserta didik kalian mampu menjelaskan pengertian globalisasi dengan baik dan benar. Terus yang kedua, mampu menganalisis bentuk-bentuk globalisasi dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyajikan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kegiatan kalian. Kalian harus mampu menyajikan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk globalisasi. Seperti itu ya. Ini untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita. Baik. Ibu berikan sedikit penjelasan tentang teknik penilaian. Jadi ada 3 teknik yang akan Ibu gunakan. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap. Penilaian sikap itu apa? Penilaian sikap adalah penilaian ketika kegiatan pembelajaran terjadi. Apakah kalian bersemangat? Apakah kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Nanti akan ada di penilaian sikap. Yang kedua ada keterampilan unjuk kerja. Keterampilan unjuk kerja adalah penilaian pada saat kalian melakukan diskusi. Jadi bagaimana nanti kalian melakukan diskusi? Apakah kalian diskusinya dengan analisis yang baik, dengan cara menjawabnya baik, dan sebagainya. Ini masuk ke penilaian keterampilan. Dan yang terakhir, nanti ada penilaian pengetahuan atau tes tertulis. Nanti tes tertulisnya berupa Google Form yang nanti akan Ibu berikan melalui chatroom dan juga grup WA. Seperti itu ya. Kita langsung masuk ke materi. Tadi kita sudah belajar tentang sudah mengetahui kita akan belajar tentang globalisasi. Tapi sebelum masuk ke globalisasi, Ibu mau menanyakan, pernahkah kalian belanja online? Pernah. Yang sudah pernah? Pernah semuanya. Nah. Hampir sudah pernah ya? Yudisa sudah pernah. Oke. Ya. Belanja online-nya di dalam negeri atau luar negeri atau pernah keduanya? Pernah keduanya. Pernah belanja di mana? Di Cina? Termasuk. Ya, Cina. Cina pernah ya? Pakai aplikasi apa kalian yang pakainya? Atau Shopee. Pakai Shopee. 12 ya. Oke, lanjut. Nah, ini pasti kalian juga sudah pernah ya menonton berita mancanegara. Ya kan? Sudah. Bahkan di televisi juga disiarkan beberapa kali. Terus kemudian, nah ini yang cewek banget, pasti sudah pernah nonton semuanya. Ya. Banget. Jadi dari belanja online, waktu belanja dari luar negeri, terus kemudian menonton berita mancanegara atau menonton atau menyaksikan berita mancanegara, terus kemudian menonton drama Korea, pasti kalian semua sudah pernah melakukan atau pernah menonton atau pernah melihat atau membaca dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan atau bisa dilihat padahal produk berita atau drama Korea tersebut bukan berasal dari negara kita? Ada yang bisa coba saya pengen mendengarkan penjelasannya Mita, coba. Apa sih yang mendasari
kok bisa drama Korea atau produk-produk tersebut bisa kamu nikmati di Indonesia? Silakan. Karena ya kan sekarang kan udah canggih kan, banyak aplikasi-aplikasi gitu, internet, teknologinya juga udah maju. Sehingga bisa memudahkan gitu ya. Oke. Nah, materi ini akan berhubungan dengan materi globalisasi yang akan kita kalau begitu. Oke. Silakan kalian simak gambar ini. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Coba diperhatikan. Selain tulisannya boleh diperhatikan gambarnya. Dunia. Dunia. Dari tulisannya. Apa tulisannya? Global Village. Global Village. Global Village ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu Global Village? Global Village. Global Village berasal dari bahasa Inggris, coba. Dunia. Global dunia ya, atau bumi, oke. Terus village apa village? Desa. Benar sekali. Terima kasih untuk Frida dan juga Mita yang sudah menjawab, bagus sekali. Oke, jadi yang tadi dimaksud ada dari Global Village itu disebut dengan desa dunia atau dunia desa. Nah, sekali. Nah, pengertian ini, oke, sebentar. Oke, pengertian ini digagas oleh seorang yang bernama Marshall McLuhan. Global Village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan atau disamakan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Jadi ini yang disebut dengan Global Village. Padahal kalau kita melihat yang namanya dunia, itu kan pasti ada batasnya. Batasnya apa? Antara satu negara dengan negara lain misalnya? Batasnya apa aja? Laut. Samudra, pintar. Yang kedua, laut ya? Laut. Dan sebagainya. Bisa antara satu laut dengan satu laut yang lain, kita bisa menyeberangi. Karena apa? Karena adanya. Apalagi yang kita kembali lagi kurang jelas. Tadi siapa yang jawab teknologi? Benar ya? Jadi tadi yang dimaksud dengan global village adalah karena adanya teknologi yang menyebabkan bahwa dunia itu diibaratkan sebuah desa. Jadi kita sudah tidak bisa tidak ada sekat lagi. Jadi bisa diibaratkan global village itu seperti sebuah aula yang sangat besar. Kita bisa kemanapun, kita bisa dari pojok satu ke pojok lain, atau kita dari satu titik tempat terus ke titik tempat yang lain. Jadi bisa disamakan seperti itu. Begitu ya? Kalau gitu langsung saja ke, nah kita akan membuat identifikasi masalah. Tadi kita sudah membahas tentang global village. Nah silakan kalian, saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk membuat identifikasi masalah. Kalian merumuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan globalisasi. Begitu ya? Kalau sudah siap, silakan untuk dibuat, dioret-oret gitu ya, di kertas, terus kemudian nanti dibacakan. Baik, sudah? Kalau sudah, boleh silakan untuk dibacakan rumusan masalah. Siapa yang mau membacakan boleh raise hand, tunjuk jari. Oke, silakan Widya. Pertanyaannya, apa sih itu? Kan globalisasi pasti kan ada penyebabnya. Ya. Penyebabnya itu apa sih? Oke, apa sih yang menyebabkan globalisasi? Seperti itu ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang memberikan pertanyaan, boleh raise hand. Oke, silakan Jihan. Oke, silakan. Globalisasi mesti kan ada bentuk-bentuknya. Iya, bentuk-bentuk. Globalisasi itu apa aja? Oh, seperti itu. Berarti apa sih bentuk-bentuk dari globalisasi? Seperti itu ya? Oke, terima kasih. Apa sih bentuk-bentuk dari globalisasi? Oke, nah sekarang silakan kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu sharing.
melalui WhatsApp group ya. Silakan kalian buka WhatsApp grupnya, sudah Ibu sharing LKPD-nya, terus kemudian nanti dikerjakan secara berkelompok. Selain di WhatsApp group juga sudah ada di Google Classroom. Oke, silakan kalian boleh masuk ke Google Classroom kalian. Kalau sudah silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu kalian sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baiklah, sudah selesai semuanya? Oke, kita kembali lagi ke Zoom meeting ya. Tadi sudah berdiskusi kalian melalui Google Classroom dan juga WhatsApp group. Sekarang kita beralih lagi ke Zoom meeting. Sudah selesai kelompok Widya sudah selesai? Udah. Tadi Widya kebagian materi apa yang sudah Ibu kirimkan? Di-unmute dulu, Widya. Materi globalisasi bidang budaya. Oke, tadi berarti Widya membahas tentang globalisasi di bidang budaya. Oke, kalau gitu silakan Widya untuk menyampaikan diskusi kelompoknya. Silakan, dibacakan. Jadi, globalisasi di bidang budaya itu merupakan globalisasi jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan bidang kebudayaan manusia. Contohnya itu kayak K-pop gitu, terus K-drama, drama, terus musik-musik asing, terus juga tren fashion gitu kan, jadi lebih diminati sama masyarakat lokal gitu. Oh, jadi tadi salah satu contoh dari globalisasi budaya adalah K-pop, terus apa lagi? Fashion, dan juga musik-musik dari mancanegara. Oke, bagus sekali ya. Juga, apa lagi? Apa lagi? Juga boleh. Bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Kan jadi bahasa internasional. Bahasa Inggris, boleh. Bagus sekali ya. Kalau gitu kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Widya. Bagus sekali ya. Presentasinya sudah sangat bagus. Kalau begitu ada yang mau menanggapi dari kelompok Widya, silakan. Mau ditanggapi? Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Oh, Jihan. Oke, silakan Jihan. Kalau globalisasi kan memberi dampak positif dan dampak negatif. Terus aja bagi generasi muda. Mohon maaf, suaranya boleh diperbesar, masih sangat kecil. Jadi, kalau globalisasi pasti akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Ya. Dampak itu pengaruhnya apa bagi generasi muda? Oh, dampak positif, dampak negatif ya? Atau dampak ya? Dampak dari tadi yang budaya-budaya tadi yang kamu katakan budaya, misalnya budaya K-pop, budaya bahasa Inggris yang masuk ke Indonesia itu bagi generasi muda bagaimana dampaknya? Boleh positif atau negatif? Silakan dijawab, Widya. Kalau dampak itu dua-duanya ada sih. Kalau dampak positifnya itu ya kita bisa tahu kan kayak kebudayaan-kebudayaan dari negara itu, terus juga kayak jadi lebih mengerti kan kalau negara asing itu kan orangnya kan kayak misal negara maju gitu kan, kayak Korea, Jepang, itu kan orangnya kan disiplin gitu, terus orangnya cekatan, terus apa? Ya disiplin gitu. Jadi kan kita bisa niruin budaya sana kayak orang-orangnya disiplin. Nanti kita kedepannya mungkin bakal bisa kayak mereka gitu. Oh. Jadi gitu. Oke. Terus kalau dampak negatif ya budaya lokal kita luntur gitu. Oke. Jadi budaya lokal kita menjadi luntur ya karena tergeser oleh budaya asing. Tapi tetap ada dampak positifnya ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Widya dan juga Jihan sudah memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan bagus sekali. Kalau begitu silakan dilanjut oleh kelompok 2. Kemarin kelompok 2 membahas tentang globalisasi di bidang komunikasi. Boleh, silakan.
Globalisasi di bidang komunikasi adalah globalisasi yang memberi pengaruh dampak komunikasi. Contohnya adalah video call, Zoom meeting yang sedang kita lakukan seperti ini, terus TikTok juga. TikTok ya? Oke, media sosial TikTok boleh. Misalnya aja kan TikTok kan memang membawa dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya dulu, kita jadi tahu karena itu kan juga termasuk media komunikasi ya. Maksudnya memberi informasi, terus inspirasi, terus apa ya, kayak tutorial-tutorial gitu. Terus kalau negatifnya apa ya? Kita jadi apa ya, kecanduan. Suka goyang. Suka goyang-goyang TikTok ya. Seperti itu ya. Tapi memang selain TikTok, selain memberikan dampak positif, tapi juga dampak negatif, mohon maaf, tapi juga ada banyak sekali dampak positifnya ya. Kalau mungkin kalian sadar, beberapa orang menggunakan TikTok sebagai ajang promosi, ya enggak? Misal kayak promosi rumah makan baru, promosi tempat pariwisata, atau bahkan promosi dari segi budaya lagu. Karena sekarang kan banyak juga yang lagu-lagu yang di-mix dengan tarian-tarian TikTok seperti itu. Nah, silakan tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5 yang sudah memberikan presentasi, bagus sekali. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah bagus sekali ya. Tadi Miftah juga pertanyaannya bagus sekali, Alivia juga pertanyaan bagus sekali. Kalau begitu sekarang kita masuk ke materi lagi. Nah, sekarang kita melakukan sebuah pembuktian. Dari pertanyaan yang pertama, apa sih yang menyebabkan globalisasi? Ya kan? Globalisasi, terus yang kedua, pertanyaan kedua adalah tadi, apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi? Nah, globalisasi sendiri terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang mempersempit jarak dan juga mempersingkat waktu. Mungkin kalian punya saudara yang ada di luar kota? Alivia ya? Alivia ada nggak saudara yang dari luar kota? Atau kakak atau adik gitu? Ada, Bu. Ada ya? Nah, gimana kalau mau melakukan kalau mau berkomunikasi dengan saudara yang dari luar kota? Pakai WA. Pakai WA, WhatsApp grup ya. Jadi meskipun jaraknya jauh, tapi tetap masih bisa dekat karena kita terus berkomunikasi. Nah, keadaan ini yang disebut dengan globalisasi. Jadi tadi identifikasi masalah yang pertama sudah terjawab ya, bahwa apa sih yang menyebabkan globalisasi? Banyak hal, tapi salah satunya yang paling banyak memberikan dampak adalah karena adanya teknologi. Nah, selanjutnya, ini yang sudah tadi dibacakan juga sama teman-teman, globalisasi di bidang budaya, itu adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain. Contohnya, tadi ada musik yang disampaikan oleh kelompok 1, ada musik K-pop, ada juga fashion, ya kan, pakaian-pakaian seperti itu, terus kemudian makanan dari luar negeri, misalnya KFC, McDonald, itu kan kalian sering melihat ya. Nah, itu juga salah satu dampak dari adanya globalisasi budaya. Ke globalisasi, impact, ini adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak. Nah, tadi kalau kita membahas komunikasi, e-commerce, dan sebagainya, salah satunya adalah berkembang karena adanya iptek. Jadi bisa dikatakan iptek inilah yang menunjang adanya e-commerce, yang menunjang adanya drama Korea, yang menunjang adanya musik-musik dari mancanegara, dan sebagainya. Jadi globalisasi iptek ini berkembang sangat pesat. Kalau kita melihat sejarahnya, sekarang kita sedang berada pada industri 4.0 atau industri 4.0. Bisa kalian simak di gambarnya. Jadi nanti sekarang kita sudah mulai nirkabel. Tahu nirkabel ya? Bahwa apa-apa sudah tanpa kabel. Contohnya seperti handphone. Nah, ini handphone. Handphone kita udah nggak ada kabelnya. Kalau zaman dulu, orang telepon itu pakai yang telepon duduk. Kalau kita perhatikan, mungkin masih ada yang beberapa yang punya ya. Ada telepon duduk seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Karena semuanya sudah zamannya nirkabel atau tanpa kabel. Nah, nanti
perkembangan yang akan datang adalah sudah mulai yang namanya hologram. Nah, inilah yang mempersempit jarak. Kalau kita misalnya orang zaman dulu kalau berangkat haji butuh waktu berbulan-bulan, ya kan? Butuh waktu berbulan-bulan untuk berangkat haji. Kalau sekarang cukup 9 jam dari Indonesia ke Arab Saudi. Ini membuktikan bahwa globalisasi di bidang transportasi itu sangat-sangat berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya adalah pesawat terbang. Ini adalah yang paling memang teknologi yang paling mutakhir untuk sekarang ya, yang secara umum digunakan adalah pesawat terbang. Tapi juga ada bus, ada juga kapal, ada mobil, dan juga ada kereta api ataupun, oke? Sudah selesai? Sudah selesai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang materi? Kalau sudah paham, boleh jempolnya. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, silakan Ibu mau meminta kalian untuk membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Kita belajar apa saja hari ini? Oke, silakan Rida Puji Pangesti. Boleh untuk memberikan kesimpulannya, apa aja yang kita pelajari? Ya, dari pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Dan dari globalisasi tersebut dapat mempermudah kegiatan aktivitas manusia, misal di bidang komunikasi bisa berhubungan jarak jauh dengan orang satu dengan orang lain. Oke, terima kasih untuk Rida Puji, bagus sekali untuk pemaparan tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Itu Ibu sudah menyiapkan sebuah lembar evaluasi. Nanti kalian cek ya di WhatsApp grup kalian. Nanti ada evaluasi berbentuk Google Form yang akan nanti kalian kerjakan. Pembelajaran tadi kan sudah ada kesimpulan. Sekarang kita masuk ke refleksi. Senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Coba di-unmute semuanya. Bagaimana dengan kesan kalian pembelajaran hari ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Materinya bagaimana? Materinya menyenangkan tidak? Silakan. Ya, menyenangkan. Mita, bagaimana Mita? Menyenangkan, mudah dipahami. Mudah dipahami, oke. Dari sekian banyak materi, yang paling Mita sukai bagian yang mana, Mita? Bagian globalisasi di bidang budaya. Di bidang budaya, oke. Kenapa di bidang budaya? Boleh memberikan alasannya? Karena saya seorang anak K-pop. Karena seorang K-popers ya? Oke, nggak apa-apa. Bagus, Alivia boleh, silakan. Jadi saya Alivia silakan memberikan refleksinya. Kalau Alivia apa yang paling disukai? Globalisasi di bagian apa? Bidang apa? Komunikasi, Bu. Komunikasi, oke. Senang ya mempelajari tentang komunikasi karena salah satunya kita bisa ya seperti ini kita berbicara meskipun karena pandemi dan sebagainya. Jadi meskipun berjauhan tapi tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah karena globalisasi komunikasi. Oke, terima kasih untuk refleksi kalian sudah bagus sekali. Dan jangan lupa nanti kalian untuk mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form. Untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang masih di globalisasi, hanya saja nanti kita akan belajar tentang dampak-dampak dari globalisasi. Tadi kan kita sudah belajar tentang bentuk ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa saja dampak-dampak dari globalisasi. Itu untuk materi minggu depan. Silakan kalian buka buku paket kalian, terus kemudian kalian pelajari materi dampak-dampak dari globalisasi. Jadi kalau begitu, silakan diakhiri dan dipimpin doa oleh ketua kelas. Amin. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membuat kalian semakin banyak pengetahuannya dan bisa berkah pengetahuannya. Jangan lupa karena kita masih di masa pandemi. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar rumah tetap pakai apa? Masker. Pakai masker. Terus kemudian rajin cuci
Cuci tangan. Adalah kita harus menjaga imun kita dengan makan makanan yang bergizi dan juga positive thinking. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.